Jelang debat Pilpres, masing-masing paslon beradu gagasan soal energi. Berbagai hasil positif pun telah dicapai selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Lalu bagaimana menerjemahkan visi energi dari calon Presiden petahana Joko Widodo? Telah hadir di studio Metro TV, Kurtubi, anggota Komisi 7 DPR RI. Pak Kurtubi, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah menemani saya pagi hari ini. Pak, bagaimana catatan Anda terhadap kinerja di sektor energi, khususnya dengan konsep yang diusung ya, yaitu energi berkeadilan, lalu kedaulatan, dan juga kemandirian energi? Pertama di sektor tenaga listrik ya, bahwa sampai dengan saat ini capaian elektrifikasi rasio itu nyaris sempurna. Ya. 98,3 seluruh Indonesia, kecuali di daerah Nusa Tenggara Timur masih sekitar 60, di Nusa Tenggara Barat daerah saya itu masih sekitar 85 lebih. Tapi ya. Itu kondisi 2018 ya? Ya, itu dari sisi sejauh mana listrik sudah dinikmati oleh masyarakat kita. Ini banyak dibantu oleh program-program listrik tenaga surya, ya. Terutama yang tidak terjangkau oleh sistem distribusinya PLN. Demikian juga dengan konsumsi listriknya meningkat cukup signifikan, dan dari sisi pengadaan reliability-nya sudah relatif sangat bagus karena hampir semua sistem kelistrikan di tanah air ini sudah surplus. Surplus artinya kemampuan supply itu lebih tinggi sekitar 30% dibanding dengan beban puncak. Ya. Oke, tapi program 35.000 megawatt ini masih meleset nih Pak, sampai 2019 hanya sekitar 19.000 atau 20.000, artinya kan 50% dari target. Ya, itu memang belum tercapai semuanya karena prediksi kenaikan konsumsi BBM, konsumsi listrik itu sedikit menurun, ya. Faktanya lebih kecil daripada prediksinya, sehingga meskipun program 35.000 megawatt belum tercapai semuanya sampai dengan saat ini, saya katakan tadi secara relatif cadangan yang ada itu sudah sekitar 30% daripada beban puncak. Tetapi memang karena sering terjadi sistem distribusinya terputus karena angin, karena pohon tumbang dan sebagainya, itu sering juga masih aja terjadi pemadaman di beberapa tempat ya. Okay. Dari sisi migas, BBM, ini menarik Pak. Ya. Catatan Anda seperti apa? Catatan saya adalah memang produksi minyak mentah kita turun luar biasa, sekarang sekitar di bawah 800.000 barrel per hari, kalau boleh dibilang ini terendah dalam sejarah perminyakan nasional dalam 40 tahun terakhir. Ini terjadi karena kesalahan tata kelola. Sudah hampir 20 tahun ya, tata kelola migas di tanah air ini salah, yaitu Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 yang menyebabkan investasi eksplorasi di sektor hulu itu menurun tajam, sehingga sejak undang-undang ini berlaku hampir tidak ada ditemukan cadangan-cadangan migas yang signifikan. Lalu kita hanya mengandalkan lapangan-lapangan yang sudah tua. Nah, mengapa sistem di bawah undang-undang migas ini tetap berlaku? Ini sebenarnya sudah ada pembagian tugas ya antara pemerintah sama DPR. Nah, perbaikan undang-undang migas itu merupakan hak DPR, merupakan hak inisiatif DPR. Anda sendiri duduk di DPR ini gimana nih? Nah, kenapa tidak diperbaiki satu hal yang menghambat perkembangan migas kita? Pertanyaan bagus sekali. Saya kebetulan di Komisi 7 sejak awal kami dilantik, saya di Komisi 7 begitu. Kita di Komisi itu sudah berupaya maksimal untuk menyusun RUU migas perbaikannya, karena kita di DPR ini ada 10 fraksi, penyusunan RUU migas ini di Komisi 7 cukup alot. Kita rapat berpuluhan kali mungkin, akhirnya alhamdulillah sudah selesai juga. Nah, di dalam ketentuannya setelah selesai dibahas atau diputuskan di Komisi Teknis, Komisi 7, lalu
RU Migas yang sudah selesai ini dibawa ke Badan Legislasi DPR, dibalik. Nah, dibalik juga terjadi perdebatan cukup sengit begitu, butuh waktu. Nah, alhamdulillah sudah diselesaikan oleh DPR ya, meskipun fraksi Nasdem ada beberapa catatan ya di situ. Nah, tapi sekarang sudah ada di tangan pemerintah, sudah dalam bentuk DIM. Nah, ini memang artinya butuh proses. Dengan terbitnya aturan yang baru itu, kita punya harapan akan pertumbuhan migas di kedepannya, begitu? Ya, kalau ini disahkan nanti sesuai dengan yang kita harapkan, maka investasi migas itu akan lebih cepat. Sebab dengan undang-undang sekarang ini investasi migas menjadi terhambat karena sistemnya satu, dia sistem yang sekarang berbelit-belit. Karena pengelolaan diserahkan ke pemerintah. Mestinya pengelolaan itu diserahkan ke National Oil Company dalam hal ini Pertamina, sehingga hubungan bisnisnya dengan investor itu B2B satu ya. Dan kedua, mestinya di dalam masa periode eksplorasi tidak boleh ada pajak. Nah, dalam undang-undang dipajakin. Ini yang menyebabkan eksplorasi itu anjlok ya. Dan kita akan segera meninggalkan masa-masa seperti itu dan menuju ke arah yang lebih baik. Tapi di sektor migas salah satu yang catatan cemerlangnya adalah program BBM satu harga yang berhasil dilaksanakan oleh pemerintah. Anda sendiri punya catatan mengenai hal itu? Program satu harga ini memang luar biasa karena begitu banyak warga negara kita yang tinggal hidup di daerah-daerah terpencil, terutama di luar Jawa, di daerah perbatasan, daerah terpencil terluar begitu, sampai hampir 73 tahun kita merdeka. Mereka bayangkan membeli 1 liter premium, ada yang sampai 50.000 bahkan 100.000 per liter. Dengan program ini mereka amat sangat tertolong. Jadi sekarang Pertamina diwajibkan mensuplai wilayah-wilayah yang begitu remote area ya, dengan memang konsekuensinya di cost distribusinya memang meningkat, tetapi di konsekuensi daripada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur azas keadilan. Nggak adil dong, masa orang Jakarta, orang Pulau Jawa, orang Sumatera, Kalimantan yang tinggal di kota-kota menikmati harga BBM yang sangat terjangkau ya, sementara saudara-saudara kita yang tinggal di daerah 3T terluar terjauh itu harganya begitu mahal. Nah, ini dengan program ini asas keadilan itu sudah tercapai ya di sektor migas nasional. Ini capaian yang sangat luar biasa, di samping blok-blok migas yang sudah selesai masa kontrak secara otomatis kembali ke National Oil Company, ke Pertamina ya. Nah, ini Mahakam. Betul. Nah, ini merupakan modal dasar untuk start lebih kencang lagi untuk produksi Pertamina ya. Sehingga kita harapkan juga smooth perpindahan dari kontraktor asing ke Pertamina, terutama nanti blok yang begitu besar, blok Rokan, itu kita harapkan Pertamina segera mempersiapkan diri untuk bisa menerapkan IOR surfaktan, karena proyeknya sudah berhasil gitu, tinggal implementasi secara industri. Yang dibutuhkan oleh Pertamina adalah melanjutkan program yang sudah bagus yang ada dari kontraktor sebelumnya, yang sudah bisa secara jelas untuk meningkatkan produksi yang sudah sangat terpuruk. Blok Rokan ini adalah untuk diketahui adalah blok yang terbesar cadangan dan produksinya di tanah air. Kalau ini di tangan Pertamina, insya Allah produksi akan bisa segera digenjot. Dan penerimaan negara juga pastinya akan sangat bertambah begitu dengan adanya Blok Rokan itu dikelola langsung oleh Pertamina. Yang juga menarik adalah energi baru terbarukan begitu. Ada pemberdayaan tenaga air, angin, gas dan juga tenaga surya. Itu bagaimana progresnya kalau menurut Anda, Pak? Program energi baru terbarukan sudah berjalan, sudah bagus, meskipun belum setinggi yang diharapkan ya. Nah, kita harus menerapkan atau mempunyai energi yang bersih. Ini perintah daripada undang-undang yang kita ratifikasi dari Perjanjian Paris. Ya, jadi kita harus mengurangi energi yang kurang bersih, dorong energi bersih, energi baru dan terbarukan. Energi panas bumi, energi tenaga surya, tenaga angin, biomas dan seterusnya, ini semua didorong. Cuma ini lagi-lagi ada sedikit hambatan dari sisi undang-undang. Kami di DPR Komisi 7 sedang menyusun RUU EBT, rancangan undang-undang energi baru terbarukan yang kita harapkan menjadi payung hukum untuk bisa kita lebih kencang lagi
mendorong dibangunnya pembangkit-pembangkit listrik. Nah, yang sangat bersih dari energi baru terbarukan. Nah, ini yang harus kita pemerintah ini harus kita dorong terus. Untuk tahap pertama, mohon maaf, untuk tahap pertama program kelistrikan nasional sudah hampir tercapai dengan 98,3%. Rasio elektrifikasi nanti kalau sudah 99,9% ini tercapai ya, untuk bisa semua masyarakat. Dan itu kita bisa optimistis di situ dan itu masuk energi baru terbarukan. Nah, untuk yang kedua, periode kedua jauh ke depan untuk mempercepat pembangunan di tanah air untuk menjadi negara maju, ya kita butuh tenaga listrik yang bisa membackup industrialisasi di tanah air. Nah, itu nanti kita dorong dengan adanya undang-undang energi baru terbarukan. Dan tentunya kita harapkan juga dengan biaya yang sangat kompetitif di satu sisi, sehingga kita bisa mendorong proses industrialisasi di tanah air dengan base load listrik yang kuat. Oke, tadi kita sebutkan memang ada sejumlah target, ada sejumlah pencapaian, tapi memang masih ada sejumlah hambatan begitu. Betul. Tadi juga Anda sudah menyebutkan bahwa kalau di sektor migas salah satunya hambatannya karena undang-undang itu sendiri. Di EBT juga undang-undang. Selain undang-undang, sebetulnya apa saja Pak hambatan yang masih menghadang jalannya pemerintah begitu untuk mewujudkan semua hal yang ditargetkan? Ya, kita juga harus realistik bahwa infrastruktur kelistrikan ini butuh lahan. Seringkali terhambat oleh pengadaan lahan, baik dalam rangka membuat atau membangun pembangkit listrik. Segala jenis energi, baik PLTU batubara maupun tenaga gas, tenaga angin, tenaga surya. Pengadaan lahan yang sering mendapat hambatan, maupun infrastruktur sistem distribusi transmisinya. Itu sering sekali terhambat ini karena pengadaan lahannya. Kita harapkan mungkin ke depan ini ada kesadaran bersama bahwa lahan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan orang per orang, bisa lebih dipermudah. PLN bisa lebih cepat membangun infrastruktur distribusi dan transmisinya di seluruh tanah air. Itu yang paling pokok ya. Kalau misalnya diminta untuk memberi nilai nih Pak, untuk program energi berkeadilan, kedaulatan dan kemandirian energi, bisa diberi nilai berapa? Itu di atas 95% lah, dan nyaris mendekati kesempurnaan. Tentu ada saya katakan tadi, ada 5% sisanya. 5% sisanya ini sebagian besar terhambat karena faktor undang-undang. Ya, undang-undang bukan porsinya pemerintah, terutama undang-undang migas ini hak inisiatif DPR, undang-undang migas itu, tetapi sudah diselesaikan. Nah, kita harapkan dalam periode 2019 ini undang RUU migas ini sudah bisa diselesaikan, meskipun khususnya Praksi Nasdem saya ada catatan bahwa mestinya pengelolaan migas di tanah air ini harus simple, sederhana, dan tidak boleh sama sekali bertentangan dengan konstitusi. Nah, ini ada pasal-pasal yang kelihatan masih ada dispute antar fraksi ya, yang harus kita cari titik temunya agar masalah yang dua pokok ini bisa tercapai. Sistemnya harus sederhana dan nggak boleh melanggar pasal 33 UUD 45. Kalau ini tercapai, insya Allah kita akan dorong industri migas nasional ini lebih kencang ke depan ini. Sebetulnya tidak perlu menunggu 2019 sampai 2024 Pak. Masih ada sisa masa jabatan ini sedikit yang bisa digunakan untuk memacu dan mendorong dari 95 itu barangkali bisa jadi setidaknya 99 nanti nilainya. Dan dibantu juga oleh DPR tentunya Pak Qurtubi. Saya otokritik ke DPR agar DPR mari kita bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Baik, Pak Qurtubi terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini.